320, tidak ada pendukung. Azalea dan Kevin sampai di apartemen. Karena lelah, Azalea merebahkan diri di atas sofa, sedang Kevin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sejenak, Azalea melihat jam yang menunjukkan pukul 23.51. Walau harus pulang larut, tapi Azalea senang karena Pramono sudah berhasil ditangkap. Semoga tidak ada lagi orang yang akan mengganggumu Rea, gumam Azalea seraya tersenyum puas. Tatapan Azalea meredup, segumpal rindu menyusupi hatinya. Sudah hampir 2 minggu Rea tinggal ke Maldives, Azalea merindukan adiknya. Azalea berharap Erlina menepati janjinya dan segera membawa Rea pulang. Ah, foto-foto itu, gumamnya seraya bangkit, lalu meraih tas di atas meja. Azalea teringat dengan foto-foto yang Pramono berikan. Dia pun mengeluarkan foto-foto tersebut. Azalea memperhatikan foto-foto adiknya. Sepertinya kamu sangat menikmati liburanmu? Bagaimana keadaan kedua keponakanku sekarang? Rasa rindu Azalea berkurang setelah melihat foto-foto adiknya. Dia tersenyum melihat ekspresi Rea yang sedang tertawa, merengut, bahkan marah. Aku baru sadar kalau aku memiliki adik perempuan yang menggemaskan, ujarnya seraya terkekeh. Senyum Azalea sedikit memudar kala melihat foto Raditya. Tidak berbeda jauh dengan Rea, Raditya pun nampak bahagia. Azalea kembali tersenyum melihat foto Raditya yang tengah tertawa. Sepertinya kamu bahagia bisa bersama lagi dengan Rea. Azalea menghela, teringat masa lalunya dengan Raditya. Walau dulu mereka hidup bersama dan tidur dalam ranjang yang sama, Raditya tidak pernah sekalipun tersenyum untuknya. Namun sekarang, bukan hanya tersenyum, tapi Rea berhasil membuat Raditya tertawa. Cinta memang tidak bisa dipaksakan, ujar Azalea. Menyadari keegoisannya dulu yang sangat menginginkan Raditya. Azalea menyimpan foto-foto Rea dan Raditya. Perhatiannya beralih pada bukti-bukti tentang identitas aslinya. Azalea bingung, apa yang harus dilakukannya dengan bukti-bukti itu? Apa ini? Azalea terkesiap saat kertas dan foto yang dipegangnya sudah berpindah tangan. Dia mendongak menatap Kevin yang tengah memperhatikan kertas dan foto tersebut. Aku akan memusnahkan ini. Kevin beranjak menuju dapur. Ekspresinya terlihat dingin. Dia menyalakan kompor lalu membakar kertas dan foto yang dibawanya. Kevin membuang kobaran api ke dalam tempat sampah, lalu berbalik menatap Azalea yang masih duduk di sofa seraya memperhatikannya. Tidak ada lagi bukti yang bisa mengkonfirmasi identitasmu. Kamu harus memenuhi janjimu untuk hidup sebagai kekasihku, ujarnya tanpa ekspresi. Aku mengerti. Azalea mengangguk tanpa ragu. Dia pun berekspresi datar. Percuma baginya menentang Kevin, jika dibanding dengan Pramono, sebenarnya Kevin lebih berbahaya. Kevin bagai bom waktu, pria itu bisa dengan mudah mendapatkan kembali bukti tentang identitas asli Azalea, dan bisa kapan saja memberitahu semua orang tentang itu. Azalea tidak menginginkan hal itu terjadi. Mandilah, aku sudah menyiapkan air hangat untukmu. Kevin melangkah menuju sofa, sedang Azalea bangkit, lalu pergi memasuki kamar. Azalea melangkah menuju kamar mandi. Dia melepas pakaian, kemudian melangkah ke dalam bathtub. Azalea merebahkan kepala, merenungi kehidupannya sebagai Bella. Walau sudah 2 minggu Azalea dan Kevin tinggal bersama, tapi tidak sejengkal pria itu menyentuhnya. Kevin selalu menjaga jarak darinya. Azalea memejamkan mata, menikmati air hangat yang menutupi sebagian besar permukaan kulitnya yang dihiasi luka bakar. Untuk saat ini, Azalea tidak mau terlalu memusingkannya hubungannya dengan Kevin. Dia hanya ingin fokus pada orang tuanya dan Rea. Ceklek. Azalea terlonjak saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Dia terperangah melihat Kevin yang sudah tidak berbusana. Kevin, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah mandi? Azalea menyilangkan tangan menutupi bagian dadanya. Dari mana kamu tahu, aku sudah mandi? Kevin balas bertanya, nada suaranya terdengar dingin. Dia melangkah mendekati Azalea. Azalea hendak menjawab, namun setelah diperhatikan, rambut Kevin tidak basah. Wajahnya pun tidak menunjukkan kalau dia baru selesai membersihkan diri. Sial, apa tadi? Dia hanya menyiapkan air hangat, rutuk Azalea. Tubuhnya menegang saat Kevin masuk ke dalam bathtub, lalu memeluk dirinya dari belakang. Kevin merapatkan diri pada tubuh Azalea. Memeluknya semakin erat, dia menyimpan dagunya pada bahu Azalea. Aku merindukanmu Bella. Kevin mengecup pipi Azalea. Aku merindukan, ucapnya lirih. Maldives. Waktu beranjak menuju pagi, tapi Raditya belum bisa terlelap. Sepanjang malam, dia hanya berbaring seraya memperhatikan wajah Rea yang tidur di sampingnya. Raditya menyentuh wajah Rea yang nampak sembab. Perasaan bersalah merayapi hatinya. Akibat kecerobohannya mengajak istrinya berjalan cepat, Rea mengalami kram perut semalaman, dan baru tidur 1 jam lalu. Raditya merapatkan tubuh, lalu mengecup kening istrinya. Maaf,
Aku malah menyakitimu dan membuatmu sedih. Raditya melentangkan tubuhnya, menatap nanar langit-langit kamar. Kata-kata Rea terngiang di telinganya. Mereka bergegas datang saat tahu aku sakit. Mereka merawatku saat aku mengalami koma. Dan di saat tidak seorang pun di sisiku, mereka tetap bertahan walau dalam keadaan sulit. Selalu ada alasan mengapa mereka kadang bersikap kasar. Tapi Aditya, terlepas dari sikap buruk orang tua kita, bukankah sudah kewajiban kita sebagai anak bersikap baik pada mereka? Raditya memejamkan mata, berusaha memahami perkataan istrinya. Namun, pikiran dan hati Raditya tetap menolak. Tidak mau membiarkan Rea berdekatan dengan keluarga Nandraswara. Dia merasakan bahaya jika istrinya harus berhubungan lagi dengan mereka. DRTTT. Raditya menoleh begitu mendengar ponselnya berbunyi. Dia meraih benda pipi itu, lalu membuka pesan yang masuk. Erlina mengiriminya pesan. Pramono sudah berada di tangan Meilani dan Franz. Oma tidak mau menjadi orang yang ingkar. Tidak masalah bagi Oma merendahkan diri pada wanita itu. Tapi, pikirkan tentang istrimu. Kamu lebih mengenalnya daripada Oma. Raditya mencengkram ponselnya. Di satu sisi, dia senang karena orang yang mengganggu istrinya tertangkap. Tapi di sisi lain, Raditya kesal pada neneknya yang sudah bertindak tanpa menunggu persetujuan darinya. Aditya, kamu belum tidur? Rea membuka mata. Dia menatap suaminya dengan mata setengah terbuka. Raditya menyimpan ponselnya, lalu berbaring menghadap istrinya. Aku terbangun gara-gara mendengar suara ponsel, jawab Aditya berbohong. Dia merengkuh tubuh Rea, membawa ke dalam pelukannya. Ayo tidur lagi, masih lama menuju pagi. Rea melingkarkan tangan ke pinggang suaminya. Dia menyusupkan kepala dalam dekapannya. Rea kembali memejamkan mata. Kehangatan dari tubuh Raditya membuat kesadaran Rea perlahan menghilang. Aditya, ambil waktu sebanyak yang kamu mau untuk mempertimbangkan segalanya. Tapi jangan meragukan aku, hanya kamu yang aku miliki. Aku tidak mau ada keraguan di antara kita. Raditya menghentikan tangannya yang menepuk-nepuk punggung Rea. Dia tersenyum saat mendengar dengkuran halus istrinya. Raditya mengecup kepala istrinya. Aku tidak pernah meragukanmu, aku hanya meragukan diriku sendiri. Pikiranku mengacaukanku, lirihnya. Raditya memejamkan mata, bibirnya tersenyum saat merasakan gerakan halus dalam perut istrinya. Sepertinya, kalian juga mendukung ibu kalian. Tidak ada satupun yang mendukung papa. Ujarnya seraya mengelus perut Rea. 321, mata-mata. Pramono meraung seraya menatap tajam Meilani dan Franz. Dia tidak terima dikurung dalam ruangan kecil dan sempit dengan pencahayaan redup tanpa ventilasi udara yang cukup. Aku akan membalas kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lepas dariku, desis Pramono. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia kesal karena sudah diperlakukan seperti binatang. Setelah orang-orang Erlina menangkapnya di kafe, Pramono dibawa ke sebuah gedung tua. Dia dikurung dan dipukuli habis-habisan oleh Franz, dan baru berhenti saat Meilani datang. Bak! Meilani melayangkan tendangannya mengenai ulu hati Pramono. Membuat pria itu mengerang kesakitan, kemudian meringkuk memegangi perutnya. Jangan mengancam, semua yang kami lakukan akibat dari perbuatanmu sendiri. Beraninya kamu melukai Rea dan bayi dalam kandungannya. Pramono tertawa, dia melentangkan tubuhnya, menatap Meilani dengan tatapan mencemooh. Aku tidak pernah bermaksud melukai Rea, aku justru ingin menyelamatkannya. Janin dalam perutnya hanya menyakitinya saja, mereka pantas untuk dimusnahkan. Diam kamu brengsek! Franz menendang tubuh Pramono hingga membuatnya kembali meringkuk kesakitan. Emosinya kembali naik mendengar kata-kata Pramono yang masih saja menyangkal kesalahannya. Pramono kembali tertawa di sela ringisannya. Bukan aku yang sudah menyakiti Rea, tapi kalian. Kalian sudah mengekangnya? Brengsek! Franz melangkah, hendak kembali melayangkan pukulannya. Namun, Meilani menghentikannya. Cukup Franz, percuma kita meladeni pria ini, sebaiknya kita tinggalkan dia, tutur Meilani. Cemas putranya akan menodai tangannya jika amarahnya terus memuncak. Ayo pergi. Franz mengeraskan rahang. Sejujurnya, dia masih belum puas melampiaskan kekesalannya pada Pramono. Tapi, Franz juga sadar kalau pria itu dengan sengaja memancing emosinya. Aku akan memastikan, kamu membusuk di penjara seumur hidup atau mati di usia muda, ujar Franz seraya pergi meninggalkan Pramono. Bukannya takut, Pramono malah tertawa. Dia sadar, Franz tidak main-main dengan ancamannya. Tapi, Pramono juga tidak mau kalah, apalagi menyerah. Sebelum kamu melihatku mati, aku yang akan lebih dulu merenggut nyawa salah satu dari kalian. Tawa Pramono semakin menggema. Franz dan Meilani sampai di rumah. Karena semalaman tidak tidur, Meilani bergegas pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sedang Franz bersiap pergi ke kantor. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya walau sebenarnya Franz juga merasa lelah.
Selamat pagi Pak, sapa Mirna dan Nina saat Franz tiba di kantor. Pagi, balas Franz, lalu melirik Nina. Buatkan saya kopi. Franz berlalu masuk ke dalam ruangannya. Sepertinya Pak Franz habis bergadang lagi, lirih Nina menghela. Mirna mengernyit. Dia melirik rekan kerjanya. Dari mana kamu tahu? Lihat saja wajahnya. Pagi-pagi sudah pucat seperti zombie, belum lagi dia meminta kopi. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan akhir-akhir ini? Mirna memicingkan mata. Nina, kamu benar-benar menyukai Pak Franz. Perasaan, akhir-akhir ini kamu perhatikan sekali padanya. Apa? Nina mendelik. Jangan bicara sembarangan, aku tidak memberi perhatian. Aku hanya kesal, sanggah Nina. Pak Franz terlalu sibuk di luar, sampai tidak tahu Ibu Rea menjadi bahan gunjingan di perusahaan ini. Padahal sebagai sepupu ipar Bu Rea, seharusnya dia melindungi Bu Rea dengan mengkonfirmasi identitas Pak Radit. Bukan malah membiarkan orang-orang terus salah paham pada identitas Pak Radit. Memangnya kenapa dengan Pak Radit? Nina merapatkan bibir. Selama ini, Mirna dan Nita memang belum tahu kalau Raditya dan Aditya adalah orang yang sama. Walau mereka tidak menyalahkan Rea karena menikahi Raditya, tapi mereka juga menyayangkan keputusan Rea yang bercerai dari Aditya. Bukan apa-apa, aku harus membuat kopi. Nina buru-buru pergi ke ruang pantry, melarikan diri dari pertanyaan Mirna yang tidak bisa dijawabnya. Nina memukul mulutnya. Bodoh, seharusnya kamu lebih menjaga mulut, rutuk Nina pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Nina mengantarkan kopi ke ruangan Franz. Nampak, pria itu tengah sibuk dengan berkas-berkas di tangannya. Kopi Anda, Pak. Nina membungkuk seraya menyimpan cangkir kopi yang dibawanya. Terima kasih. Kata-kata Franz terjeda saat melihat belahan dada Nina yang terpampang jelas depan matanya. Franz meneguk ludah. Nina berhasil membuat bagian bawah tubuhnya berdiri tegak seketika. Dasar otak kotor. Nina berdiri seraya menghalangi dadanya dengan nampan. Matanya melotot tajam. Jaga baik-baik pandangan Anda. Kenapa Anda terus melecehkan saya? Franz terkekeh. Dia menutup map di tangannya, lalu beralih pada Nina. Saya tidak melecehkan kamu. Justru kamu yang terus menggoda saya. Sudah beberapa kali saya bilang, pakai baju yang lebih sopan dan tertutup. Lihat, penampilan kamu membuat pusaka saya berdiri, tunjuk Franz tanpa malu. Pak Franz, gemas Nina. Wajahnya merah padam. Dia memalingkan pandangan dari selangkangan Franz yang tidak sengaja dilihatnya. Saya sudah memakai baju sopan dan tertutup. Pikiran Anda saja yang bermasalah, bela Nina tidak mau kalah. Sejak Franz terus mengomentari penampilannya, Nina sudah berusaha merubahnya. Dia tidak lagi berdandan menor dan memakai baju ketat. Tapi, Franz terus saja menyalahkannya. Franz meringis. Perkataan Nina ada benarnya. Dia juga sadar kalau penampilan Nina lebih sopan dari sebelumnya. Tapi entah mengapa, dia merasa tubuh Nina semakin menggoda. Apalagi, kedua pangkal dadanya yang semakin hari terlihat semakin padat. Apa kamu sedang diet? Tubuh kamu terlihat lebih kurus tapi dada kamu semakin besar. Nina menggeram. Lagi-lagi, Franz mengomentari bagian tubuhnya tanpa tahu malu. Bukan urusan Anda saya diet atau tidak. Hal yang harus Anda urusi adalah para karyawan yang terus menggunjingkan Ibu Rea. Menggunjingkan Rea? Siapa yang berani melakukan itu? Perhatian Franz teralihkan. Emosinya naik mendengar ada orang yang menggunjingkan iparnya. Semua orang yang ada di kantor ini. Mereka menganggap Ibu Rea mata duitan karena sudah menikahi Pak Raditya. Padahal, Pak Raditya dan Pak Aditya orang yang sama. Anda harus mengkonfirmasi identitas mereka agar orang-orang tidak terus berpandangan jelek pada Bu Rea. Franz terkesiap, kaget mendengar kabar dari sekretarisnya. Setiap ada waktu luang, mereka terus berbicara jelek tentang Ibu Rea. Kalau terus seperti ini, nama baik Ibu Rea bisa hancur. Saya mohon, berbuatlah sesuatu, pinta Nina. Kurang ajar, beraninya mereka berpikiran buruk tentang iparku. Franz mengeratkan gigi, kenapa baru mengatakan hal sepenting ini sekarang? Karena Bapak jarang ada di kantor, jawab Nina dengan cepat. Franz diam. Karena kesibukannya mengejar Pramono, dia lebih sering berada di luar. Franz mengernyit saat menyadari sesuatu. Dia menatap Nina seraya memicingkan mata. Nina, sejak kapan kamu tahu kalau Aditya dan Raditya adalah orang yang sama? Nina menegang. Siapa yang sudah memberitahumu? Cecar Franz. Nina mengatupkan bibir. Dia tersenyum kering. Nina bingung, tidak bisa menjawab jujur, tapi juga tidak mau berbohong pada Franz. Apa Rea yang memberitahumu? Tebak Franz. Nina mengangguk pelan, takut dengan tatapan tajam Franz. Sejak kapan? Tanyanya dengan ekspresi datar. Nina menggigit bibir. Dia meremas baki yang dipegangnya. Sebelum saya pergi menyusul Anda kelak. Franz menegakkan badan. Rahangnya mengeras. Dia ingat, saat Dila Nina tiba-tiba ada di depan kamar rawat Raditya. Oh, jadi waktu Dila,
kamu sengaja pergi ke kamar Raditya untuk memberi informasi pada Rea. Kamu jadi mata-mata, tuduh Franz. Mata Nina membulat. Tidak, bukan begitu. Ibu Rea meminta bantuan saya untuk mencari tahu keadaan Pak Radit. Dan kebetulan saat itu saya melihatnya. Franz mendengus. Dia menaikkan satu alisnya. Kamu memberitahu pada Rea tentang Raditya? Maaf, lirih Nina. Franz mengepalkan tangan. Kejadian antara kita. Dia mengeratkan gigi. Apa kamu sengaja menggoda saya untuk mendapatkan informasi tentang Raditya? Apa? Bersambung.